Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to Let's Study with me Mr. Arfi. Masih sama pembahasan kita yakni tentang grammar. Cuman materi yang akan kita pelajari hari ini adalah subjunctive and inversion. Apa itu subjunctive dan inversion? Mari kita ketahui bersama-sama. Oke, yang akan kita bahas dari subjunctive kali ini adalah conditional subjunctive. Nah, ini mirip dengan conditional sentence, mirip-mirip lah ya. Jadi kalau kalian udah pernah belajar, ini akan jauh lebih mudah buat kalian untuk memahaminya. Oke, kita ganti dulu pointernya menjadi highlighter. Oke, jadi materi yang akan kita bahas adalah conditional subjunctive. Apa itu conditional subjunctive? Dia adalah kalimat pengandaian yang bertentangan dengan fakta yang ada, baik itu fakta present, past maupun future. Jadi sama, dia itu adalah tentang kalimat pengandaian. Nah, terus apa Mister yang membedakannya dengan conditional sentence? Nah, yang membedakan adalah certain words-nya. Nah, di sini ada kata-kata tertentu, yaitu ada wish, would rather, as if, as though, sama if only. Wish itu artinya berharap, would rather lebih suka, as if, as though, seolah-olah, if only jika. Jadi membedakan itu. Kalau yang conditional sentence itu kan if ya, if saja. Nah, gitu. Terus kemudian berbicara tentang conditional subjunctive, dia nanti jenisnya ada tiga, ada present, ada past, ada future. Seperti yang saya sampaikan di awal, dia itu bertentangan dengan fakta yang ada di masa sekarang, lampau, dan juga akan datang. Begitu. Jelas? Oke. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah present subjunctive. Dari judulnya present. Berarti dia berlawanan dengan fakta yang ada di masa sekarang. Nah, polanya nanti seperti ini. Yang pertama, subjek ketemu dengan wish atau wishes, tergantung dari subjeknya ya. Terus ketemu that. Atau subjek would rather, terus subjek plus verb 1 atau SES, as if, as though, atau if only, yang mana setelah ini semua ketika dia present subjunctive, maka subjek verb yang selanjutnya harus lebih lampau. Jadi kalau di sininya present, di sininya past. Nah, karena dia past maka menggunakan verb 2. Nah, gitu ya. Nah, ini ada sedikit catatan. Kalau di sininya present continuous, maka di sininya past continuous. Gitu ya, teman-teman. Contoh, Haris berharap ibunya datang mengunjunginya sekarang. Nah, orang ngomong kayak gini nih udah tahu faktanya kalau ibunya tidak datang. Nah, di sini ada ciri-ciri berharap. Berarti kita pakai yang mana? Wishes. Maka jadinya Haris wishes that his mother came to visit him now. Nah, di sini pakainya simple present. Subjek verb kedua pakainya simple past. Faktanya his mother doesn't come to visit him, gitu ya. Terus Rizka berenang seolah-olah dia adalah seorang atlet. Nah, berarti dia bukan atlet. Nah, di sini ada kata seolah-olah. Nah, berarti kita gunakan apa? Ya, as if atau as though, yang mana kalau di sini simple present, maka seorang atletnya harus lampau past. Maka jadinya Rizka swims as if atau as though she were an athlete. Nah, di sini meskipun dia she, tapi kalau pengandaian dia menggunakan were. Faktanya dia bukanlah seorang atlet. Nah, sekarang yang kedua. Dia itu adalah harapan atau pengandaian yang bertentangan dengan dunia past. Nah, jadi bertentangan dengan masa lampau. Kok passwordnya? Polanya. Nah, di sini ya, ada wish ketemu dengan that, would rather sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, cuman di sini dia tidak menggunakan verb 2. Nah, kalau di sininya pas, maka yang lebih lampau dari pas apa? Ya, pas perfect. Maka di sini harusnya dia menggunakan had bertemu dengan verb 3. Intinya harus lebih lampau. Yang ada di belakang sini harus lebih lampau. Ini salah ya. Nah, di sini menggunakan past perfect. Nah, ini typo, teman-teman. Nah, ini coba dicek. Haris wished that Angga and Anggi had done their duty. Nah, di sini simple past. Di sini menggunakan
past perfect. Nah, faktanya berarti menggunakan simple past. Ini kan positif, berarti negatif. Maka jadinya adalah Angga and Anggi didn't do their duty. Makanya ngomongnya begini, karena faktanya begini. Yang kedua, Shinta would rather Haris hadn't got married to Meita. Nah, Shinta lebih suka kalau Haris itu nggak nikah sama Meita. Berarti faktanya, iya, Haris nikah sama Meita. Itu ya. He thought as if he had been a teacher. Dia ngajar seolah-olah dia guru. Berarti faktanya dia bukan guru. Nah, di sini simple past. Yang lebih lampau dari simple past adalah past perfect. Nah, faktanya dia bukanlah seorang guru dulu. Terus yang ketiga ada future subjunctive. Dia adalah pengandaian yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang, tetapi bertentangan dengan fakta future. Nah, di sini menggunakan certain word yaitu wish. Nah, wish itu digunakan untuk berharap. Nah, yang mana berharap ini berharap sesuatu yang tidak mungkin atau sudah tahu kalau tidak mungkin terjadi. Jadi harapan yang mustahil. Sedangkan hope berharap semoga beneran kejadian gitu. Jadi bedanya begitu. Nah, selain beda konteks seperti itu, beda juga pola setelahnya. Nah, ketika dia hope, maka diikutinya ini will verb 1. Tapi kalau dia pakainya wish, dia diikuti would verb 1. Nah, jadi kalau pakai will, kalau hope sama will berarti semoga kejadian betulan. Nah, kalau yang ini nih, semoga tapi udah tahu nggak kejadian. Jadi andai aja kayak gitu. Ini ada contoh, Haris hopes that Meta will be his wife next year. Berarti Haris berharap dan semoga kejadian si Meta ini jadi istrinya. Haris berharap semoga kejadian, Meta jadi istrinya. Sedangkan yang kedua, Haris wishes that Meta would be his wife next year. Nah, berarti kayak gini nih berarti udah pupus harapannya. Karena si Haris sudah tahu kalau si Meta nggak akan jadi istrinya tahun depan. Haris sudah tahu kalau nggak akan jadi istrinya. Gitu ya, jadi bedanya seperti itu. Jadi selain beda vocab, pakai hope sama pakai wish, beda juga di sini. Pakai will sama pakai would. Nah, gitu bedanya. Sampai sini bisa dipahami? Mantap. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang inversion. Nah, apa itu inversion? Inversion adalah pola susun balik, di mana yang semula subjek plus verb dirubah menjadi verb dulu plus subjek. Nah, inversi ini terjadi di beberapa kasus. Mari kita ketahui di mana saja kasusnya. Yang pertama pada question sentences, berada pada kalimat tanya. Yang pertama ada verb plus subjek. Nah, yang semula she is a doctor, kalau di kalimat tanya jadinya is she a doctor? Nah, tanda tanya, typo mulu ya. Terus bisa juga berupa auxiliary, subject, ordinary. Nah, contohnya he goes to Surabaya. Nah, ini tense simple present ya teman-teman. Nggak bisa langsung dibalik. Goes he, nggak boleh. Maka muncul kata kerja bantu berupa does he, terus menjadi go lagi. Does he go to Surabaya? Nah, terus bisa juga pakai have has. Intinya kalian belajar tenses saja tuh. Kalau buat kalimat tanya. Nah, ini ya. Nah, he has tinggal dibalik jadinya has he. Jadi yang spesial tuh ya simple present dan simple past. Karena dia harus memunculkan kata kerja bantu berupa do, does, sama did. Bisa juga pakai modal. They can do it. Nah, dibalik jadinya can they do it? Aman sampai sini? Ya, jadi tinggal dibalik itu. Jadi saya cuma ngasih tahu inversi tuh kayak gini loh gitu. Terus yang kedua, nah ini yang penting, ada yang namanya negative word. Nah, ketika ada negative word di awal kalimat, maka konsekuensinya adalah akan ada inversi. Tapi kalau dia tidak di awal, maka biasa saja. I have never heard it. Oke. Aku belum pernah mendengar itu. Tapi kalau belum pernah aku dengerin itu, nah maka harus dibalik. Never have I heard it. Nah, gitu. Hati-hati ya, ini sering muncul di soal-soal. Jadi kalian harus notice betul kalau ada negative words di awal kalimat, maka konsekuensinya adalah ada inversi. Yang ketiga, only itu ternyata juga termasuk negative word. Nah, only in. Nah, only in emergency should you use this exit. Nah,
Jadi kayak kalimat tanya jadinya. Nah, gara-gara ada only in, terus kemudian yang semula you should jadinya should you. Artinya bagaimana Mister? Artinya sama, cuman aturan grammar-nya saja berbeda. Terus nadanya juga jangan nada tanya, "Should you use this exit?" Jangan. "Should you use this exit?" Nah, gitu. Yang keempat ada only ketemu dengan conjunction, only because, only after, intinya ada only-nya di depan, maka terjadilah apa itu, inversi. Nah, "Only if you have a problem can you call me." Nah ini, jadi yang warna merah itu loh ya. Nah, ketika ada 2 subjek verb, you have a problem, maka yang dibalik yang belakang, yang main clause. Tapi kalau satu nih, only in emergency, should you use this exit. Nah, ini kan cuma satu subjek verb saja. Nah, jadi kalau 2 yang dirubah yang main clause, kalau satu langsung main clause-nya. Only by asking questions can you learn. Nah, ini. Karena cuma satu subjek verb maka langsung dibalik. Nah, coba yang ini kan 2 nih. Ada you are sama is the sale. Nah, maka yang dirubah yang main clause. Aslinya the sale is considered final, gitu. Aman? Nah, not once was he on time, seldom have I heard such beautiful music, not only did the company lose profits. Oke, sekalian bisa pelajari sendiri ya itu untuk sudah saya bold sama sudah saya merahin. Terus nah terjadi juga yang di adverb of place. Nah, di sini the school is in front of the park. Ini kan kalimat biasa ya. Tapi kalau saya rubah in front of the park is the school. Nah, jadi dibalik. Kalau di depan ada keterangan tempat, maka dibalik. Terdapat inversi verb baru subjek. Nah, she is there. Nah, kalau mau dirubah jadinya there she is. Nah, there-nya di depan. Bisa? Oke. Supaya lebih jelas untuk memahami semua materi itu, kalian bisa coba latihan di sini. Bella berharap dia bisa berbicara bahasa Spanyol dengan fasih. Namun faktanya Bella nggak bisa. Nah, oh, di sini berarti berharap sesuatu yang mustahil. Dan kejadiannya sekarang. Oh, berarti ini present subjunctive. Berarti yang depan pakainya present. Nah, yang belakang ini pakainya past. Maka jadinya Bella wishes that she could speak Spanyol atau Spanish dengan fasih fluently gitu. Bella wishes she could speak Spanish fluently. Jadi yang ada di sini nih faktanya ya teman-teman. Nah, untuk menunjukkan kalau dia bertentangan dengan fakta. Selamat mengerjakan. Nah, yang kedua soal latihan sedikit saja. Nah, di sini ada ciri-ciri not until sama seldom ya tadi kalau ada negative word maka harus diapakan? Diinversi. Nah, coba kalian cari tahu jawabannya. Oke, jadi di antara ini semua yang inversi ada nih 1, 2, 3 kan itu kelihatan kebalik ya. Tapi coba cari yang setelah verb langsung subjek. Berarti antara A sama C. Kalau kalian pilih yang mana? Oke, dan jawabannya adalah yang A. Did anyone even attempt? Nah, yang kedua, mana yang terdapat inversi? Sleep, do giraffe sleep, giraffe do sleep. Nah, mana? Oke, coba lihat jawabannya dan jawabannya adalah B. Do giraffes sleep more than 20 minutes a night? Nah, gitu. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ingin mendukung Let's Study, kalian bisa melakukan beberapa cara. Kalau kalian punya rezeki yang berlebih, kalian bisa ikut berpartisipasi, donate beberapa uang ke barcode di sini, silahkan di-scan saja. Tapi kalau belum ada rezeki, kalian tetap bisa support materi yang ada di sini dengan cara share link pembelajaran dari Let's Study ini ke teman kalian sebanyak mungkin sehingga kami bisa menjadi lebih bermanfaat ke depannya dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Adalah saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.